Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Bersama katakan rencanamu Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan setiap Anda. Dan kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Saya berdoa setiap Anda semua hari ini dengan penuh gairah kita ada di small group ini. Amin. Dan kita sama-sama akan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa sebelum kita sama-sama akan sharing firman Tuhan. Nah, kali ini saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak setiap Anda untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita menyembah dengan segenap hati kita. Sembah Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Dan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia layak untuk terima pujian, terima hormat dari setiap kita. Amin saudaraku. Semuanya siap untuk menyembah Tuhan? Mari semua yang siap menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Katakan dari awal, telah kudapati, telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Amin. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Amin. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kembali dari awal katakan, telah kudapati, telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan, ku
terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Katakan ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Mari berikan sorak-sorai dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati kita menyembah, dengan segenap hati kita menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
kami muji Engkau Tuhan. Biarkan hadirat-Mu dinyatakan di antara kami. Hadirat-Mu Tuhan dinyatakan atas kami. Hadirat-Mu Tuhan dinyatakan atas kami. Biarkan saat ini Roh-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Engkau menguatkan kami yang lemah. Engkau menguatkan kami yang dalam kebimbangan. Dan kami berkata Tuhan, hari ini Roh-Mu bekerja dengan begitu ajaib. Sehingga setiap kami yang lemah, kami terima kekuatan daripada Tuhan. Saat kami menyembah, kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami percaya di situ juga Tuhan melakukan yang terbaik bagi hidup kami. Engkau menyatakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau membuat yang tak mungkin sekalipun bisa terjadi dalam hidup kami. Oh, kami sembah, kami sembah. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, amin, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Mari berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang layak terima sembah kita. Dia layak terima penyembahan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami naikkan syukur untuk saat ini kami boleh menikmati akan hadirat-Mu. Kami percaya yang hadir, yang menyembah Tuhan bersama-sama hari ini, kami boleh menikmati kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu mengalir, Roh-Mu hadir, bahkan ada hikmat yang turun bagi kami. Hikmat yang berikan kepada kami pengertian untuk menghidupi dan melakukan seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau. Ini saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi kami semuanya, sehingga kami boleh terima firman ini. Dan lewat firman yang kami dengar sama-sama, kami semakin dibawa mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita berkata,
Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Tema untuk firman Tuhan hari ini adalah mengapa kita mesti baca Alkitab. Dalam beberapa waktu ini kita sedang bersama-sama ada di dalam satu gerakan, yaitu membaca Alkitab setiap hari. Ada banyak orang yang mereka tidak mengerti mengapa mereka harus membaca firman Tuhan setiap hari. Ya. Dan kali ini saya akan menuntun setiap saudara mengapa kita mesti baca Alkitab. Amin. Nah, oleh karena itu saya ingin ajak saudara untuk melihat mengapa kita mesti baca Alkitab. Sehingga Anda dan saya mesti baca. Ya, kita mulai yang pertama membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Boleh kita akan baca firman Tuhan bersama-sama? Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai, perhatikan, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Yang pertama, kenapa kita mesti baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, kita tentu saja ingin mengenal siapa Tuhan. Kita ingin mengenal siapa Allah. Kita ingin memiliki, kita ingin mengalami siapa Tuhan itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika Anda dan saya membaca firman Tuhan, kita sebenarnya sedang menghidupi, sedang menarik pribadi Tuhan itu ke dalam diri kita. Kita sedang menjelmakan, kita sedang mengubah Tuhan yang adalah roh itu untuk tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya kalau Anda membaca di dalam ayat 14 tadi, orang-orang yang hidupnya oleh firman, orang yang suka membaca firman Tuhan, dia akan mengalami wujud pernyataan, keberadaan, atau ekspresi, atau perubahan, atau dampak yang dihasilkan ketika firman, ketika Tuhan itu menjelma dalam dirinya. Coba lihat kembali ayat 14 bagian terakhir, dikatakan demikian. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa yang kita dapatkan? Kita akan penuh kasih karunia dan kita akan penuh dengan kebenaran. Orang yang suka baca Alkitab, orang yang suka membaca firman Tuhan, hidupnya akan melimpah dengan kasih karunia daripada Tuhan. Yang sepakat bilang amin. Amin. Kalau Anda pengen melimpah dengan kasih karunia, ayo baca firman. Sudah, kalau orang melimpah dengan kasih karunia itu keren banget. Kenapa keren saya katakan? Karena hidupnya penuh kasih karunia, hidupnya penuh dengan kemurahan, hidupnya penuh dengan anugerah. Amin. Dan yang kedua, penuh kebenaran. Dia akan hidup dalam kebenaran. Dia akan melakukan kebenaran. Tiap hari dia berpikir dengan kebenaran. Tiap hari dia mau dengar kebenaran. Tiap hari dia berkata-kata dengan kebenaran. Tiap hari hatinya melimpah dengan kebenaran. Kenapa bisa demikian? Karena firman itu adalah wujud daripada Allah yang menjelma menjadi manusia. Anda perhatikan ini dengan baik. Sekarang yang kedua, mengapa kita mesti baca Alkitab? Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Mengapa kita mesti baca Alkitab? Karena orang yang menerima firman itu mendapat kuasa atau mendapatkan hak. Yohanes pasal 1:12 ini menyatakan bagi kita, tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima siapa nih? Firman. Siapa ini firman? Yesus. Jadi pertama kita lihat bahwa wujud daripada firman itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia melalui pribadi Yesus. Sekarang firman itu dijelmakan dalam hidup kita. Ketika Anda baca firman, firman itu diubah untuk ada dalam kehidupan kita menjadi kenyataan. Nah sekarang yang kedua, orang yang menerima firman itu mendapatkan kuasa, mendapatkan otoritas, mendapatkan hak. Apa haknya? Ayat yang ke-12. Orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya dia menjadi anak-anak Allah. Jadi kita yang suka terima firman, yang suka baca firman, artinya menerima firman, itu kita mendapat otoritas. Bilang sama-sama, mendapat otoritas. Amin. Kita mendapat otoritas, kita menerima otoritas. Otoritasnya apa? Kita jadi anak. Anda sah. Katakan amin. Amin. Ayo suka baca firman. Supaya otoritasmu sebagai anak itu sah. Ya, engkau punya kuasa, engkau punya power. Ketika engkau berkata Bapa di sorga, engkau tidak asal ngomong, karena engkau ngomong dengan dasar yaitu otoritas. Ya. Saudara, kadang-kadang kalau Anda sebagai orang tua, sebagai papa jalan, tiba-tiba ada anak orang, papa, Anda noleh apa tidak? Enggak noleh, karena itu bukan anakmu. Amin. Tapi lain cerita ketika ada anak yang bukan dilahirkan, bukan darah daging Anda, tiba-tiba dia mendapatkan otoritas dari Anda. Mulai dari sekarang, kamu adalah anakku, kamu ya jadi anaknya papa. Itu kasih otoritas. Ya, seperti beberapa anak-anak angkat saya, ya, ketika saya berkata ini anak saya, dia panggil saya itu papi. Dan ketika dia teriak papi, saya noleh. Ya kan? Kenapa? Dia sudah mendapat otoritas. Anda bisa bayangkan otoritas yang kita terima, ini otoritas dari Bapa di sorga. Anda lihat, penuh kasih karunia loh Bapa itu. Amin. Dia memberikannya kepada kita. Amin. Sehingga kalau engkau berdoa, engkau teriak, Papa, Papamu akan dengar. Ketika engkau mohon, Papa, aku butuh pertolongan, Papamu akan menolong setiap saudara. Dan itu adalah Papamu yang di sorga. Ini hanya diberikan kepada mereka, perhatikan, yang suka baca dan hidupi firman Tuhan setiap hari. Olehnya, saya mendorong setiap saudara untuk kita semua mulai baca Alkitab setiap hari. Kenapa? Karena yang pertama, firman itu menjelma jadi manusia. Yang kedua, orang yang menerima firman Tuhan itu mendapat otoritas, mendapat kuasa. Tuhan berkati saudara, ayo semangat kita baca Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Berkati agar materi yang sudah disampaikan sederhana ini menguatkan, menyadarkan, menuntun kami, bahkan menarik kami untuk punya kebiasaan baru, yaitu suka bersekutu dengan firman, suka baca Alkitab setiap hari, dan olehnya namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam sharing, biarlah sharing kami hari ini jadi berkat buat semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita sekarang ada di panduan sharing kita. Kali ini sharingnya agak sedikit berbeda, sharingnya tidak berkaitan dengan materi, tapi sharingnya ini berkaitan tentang apa yang saudara sudah lakukan selama beberapa hari kita baca Alkitab bersama-sama. Saudara diberkati dengan apa selama Anda baca Alkitab? Dari tanggal 10 hingga hari ini. Oke? Silahkan di-sharingkan ya. Para host, kami minta dengan sangat untuk Anda memberi kesempatan tiap-tiap anggota untuk bisa sharingkan apa yang mereka sudah dapat waktu mereka baca Alkitab setiap hari. Amin. Masing-masing tentu punya pengalaman yang berbeda. Demikian
untuk materi hari ini. Dan selamat membagikan berkat yang Anda terima ketika baca Alkitab. Dan kita sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik.